terhormat Ibu Zakia Widianingrum, Sarjana Teknik Magister Sains selaku Kaprodi Teknik Industri. Yang kami hormati Bapak Muhammad Dian Kurniawan, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku Sekretaris Prodi Teknik Industri. Yang kami hormati Bapak Jufrianto, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku Dosen Wali Teknik Industri kelas sore. Yang kami hormati Bapak Hidayat, Sarjana Teknik Magister Engineering selaku Dosen Wali Teknik Industri kelas pagi. Yang kami hormati Mas Andre Alriansyah selaku Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri 2017. Yang kami hormati Mas Ilham Nur Novadi selaku Demisioner Kepala Departemen Humas 2017. Yang kami hormati Mas Muhammad Firdaus Masyuri selaku Demisioner Ketua Umum 2018. Yang kami hormati Muhammad Dio Indrao Nata selaku Demisioner Kepala Departemen Realisasi 2018. Yang kami hormati Mas Rizky Akbar selaku Ketua Umum HMTI 2019 yang berkenan hadir, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta kesehatan dan keselamatannya sehingga kita dapat berkumpul di auditorium pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adilul Islam. Saya Octavia Vanessa Yose selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga pemutaran video dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Acara selanjutnya penyampaian materi dipandu oleh moderator. Kepada Kak Hidayah kami persilahkan. Terima kasih kepada Vanessa selaku pembawa acara. Saya Nurhidayat Lukman sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kali ini. Sebelum saya lanjut ke materi yang pertama, saya akan menginformasikan tema kita pada acara ekspor jurusan Teknik Industri kali ini. Kita mengambil tema mengekspor pengetahuan dan merealisasikan dengan tujuan yang sama. Di sini mengekspor tujuan yaitu kita mengambil tindakan untuk mencari pengetahuan tentang apa saja mengenai lingkup teknik industri dan apa saja yang ada di dalam teknik industri. Setelah kita mencari tahu atau apapun tentang teknik industri, baru kita bisa merealisasikannya, menerapkannya, membuktikannya. Tidak hanya dengan kita hanya sekedar membaca, memahami, tetapi tidak menerapkannya. Saya mau mengucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Kaprodi Teknik Industri, Ibu Zakia Widianingrum, Sarjana Teknik Magister Sains. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu tentang keteknik industrian. Dan apa saja sih ruang lingkup teknik industri itu? Teman-teman pasti ingin tahu kan apa saja yang ada di dalam teknik industri. Dan untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya, saya persilakan kepada Ibu Zakia Widianingrum, Sarjana Teknik Magister Sains, untuk menyampaikan materi yang dibawakan. Terima kasih Mbak siapa? Hidayah. Mbak Hidayah, oke. Semoga juga bisa mendapat hidayah kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Sedikit aneh memang ya, harus cepat beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu. Biasanya di sini di auditorium ini gitu teman-teman maba kan banyak sekali berdesak-desakan, duduknya bahkan nggak cukup kalau menggunakan kursi sehingga harus duduk di bawah gitu. Nah sekarang teman-teman mahasiswa baru kami ucapkan selamat datang, namun melalui video ini kemudian teman-teman mahasiswa baru bisa menyaksikan dari rumah masing-masing atau mungkin dari tempat kerja atau mungkin dari tempat kosnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi feel silaturahimnya, tidak mengurangi rasa kebersamaannya, nantinya tetap bisa kompak dan pesan dari kami semua bisa tersampaikan dengan baik. Amin.
sebelumnya saya terima kasih juga kepada teman-teman HMTI yang luar biasa bukan menyambut ya, tapi beradaptasi dengan pandemi ini juga cepat, langsung fast respon apa yang harus dilakukan untuk maba karena semuanya serba daring. Dan yang harus dipahami oleh kita semua adalah tidak ada yang menginginkan ini, sama sekali tidak ada yang menginginkan hal ini. Tidak ada yang menginginkan pandemi ini terjadi, tidak ada yang menginginkan perkuliahan ini dilakukan secara daring full. Namun apa daya, memang ini demi kebaikan bersama. Ini demi kebaikan bersama bahwa memang harus dilakukan secara daring. Demi kebaikan bersama, demi melindungi sesama, dan juga demi kesehatan kita bersama. Jadi mudah-mudahan segera berlalu pandeminya. Saya juga sudah ingin bertemu dengan teman-teman maba tahun 2020. Jadi mudah-mudahan segera berlalu dengan baik dan teman-teman selalu sehat. Amin. Nah ini karena saya sudah menyinggung, saya gak lompat-lompat nanti slide-nya. Saya karena sudah terlanjur menyinggung tentang pandemi dan perkuliahan daring gitu. Kenapa sih kok daring, kenapa sih ini itu dan lain sebagainya, mungkin teman-teman masih mempertanyakan gitu. Bahwa dari Mendikbud sudah memberikan surat edaran nomor 36962/MPK-HK tahun 2020 ini, bahwa perkuliahan termasuk di dalamnya, karena di sini kata-katanya adalah pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Sehingga memang harus kita taati bersama gitu, karena ini memang demi kebaikan bersama. Jangan sampai kampus kita tercinta ini menjadi klaster ataupun tempat penyebaran COVID-19, sehingga ini memang benar-benar sangat dihindari dan kita semua diawasi. Sebenarnya gitu, sebelum adanya pandemi, Universitas Muhammadiyah Gresik, karena memang dari Mendikbud memang sudah menginginkan arahnya perkuliahan daring sebelum adanya pandemi, tetapi dalam bentuk blended. Maksudnya adalah berarti ada perkuliahan tatap muka dan juga ada perkuliahan daringnya gitu. Sehingga UMG sebenarnya sudah bersiap untuk menyiapkan learning system managementnya, yaitu spada.umg.ac.id atau kita bisa nyebutnya spada gitu. Nah, di spada ini gitu kita bisa banyak hal yang kita lakukan gitu, termasuk kalau teman-teman masih ini nanti matafnya menggunakan Zoom gitu. Nanti di spada UMG ini juga ada fasilitas conference seperti yang ada di Zoom, sehingga mudah-mudahan itu bisa menggantikan tatap muka yang diperlukan. Nah, kalau teman-teman maba 2020 panduannya seperti apa, cara menggunakan spada seperti apa, dan lain sebagainya, itu panduannya ada, silahkan diakses di spada.umg.ac.id. Kemudian bisa juga di YouTube juga ada, langsung aja search spada UMG. Setidaknya di situ ada dari Universitas Muhammadiyah Gresik, kemudian ada adminnya Spada, ada Mas Zami, alumni terbaik saat itu dari teknik informatika, kemudian yang ditarik untuk ikut mengembangkan Spada ini. Jadi di situ ada beberapa penjelasan untuk penggunaan Spada, sehingga teman-teman bisa akses di situ. Oke. Setelah saya menjelaskan tentang pandemi dan akhirnya efeknya adalah perkuliahan daring ini, saya beralih ke teknik industri. Kalau mungkin teman-teman yang di sini masih ingat, biasanya saya akan bertanya, kenapa sih kok memilih jurusannya teknik industri? Gak apa-apa ya, mewakili teman-teman maba 2020 gitu. Teman-teman yang di sini berarti angkatan 2019 semua ya? Kenapa? Sudah punya jawaban? Setidaknya berarti sekarang sudah semester ke
Nah, sudah dapat tahun pertama, setidaknya walaupun tahun pertama itu masih MKDU mata kuliah dasar umum, setidaknya tentu sudah ada PTI pengetahuan lingkungan juga dapat gitu ya, ada prokom juga yang sudah arahnya sudah mulai ke teknik industri, sudah nggak sangat umum gitu. Nah, biasanya kalau ada maba 2020, saya selain bertanya ke maba 2020 kan saya tanya juga ya ke panitianya. Anggap ini saya tanya ke panitianya, kenapa kok mengambil jurusan teknik industri? Mungkin dari saya sendiri, kenapa saya mengambil jurusan teknik industri? Karena dinilai dari prospek kerjanya juga banyak, kita bisa kerja di bidang manapun. Karena di teknik industri ini kan nggak hanya belajar tentang keteknikan saja, tetapi juga belajar tentang manajemen, tentang psikologi. Menurut saya itu saja. Luar biasa jawabannya ini, benar-benar memberikan hidayah pada kita semua. Wah, luar biasa, berarti doa orang tuanya terkabul, dalam namanya itu sudah terkabul ini. Senangnya memberi hidayah. Ya, kita jadi tercerahkan ya gitu. Prospek kerja, wah, luar biasa, pandangannya sudah jauh banget. Beda dengan saya dulu gitu, ketika ngambil jurusan teknik industri. Kalau teman-teman masih ingat, saya dulu mengatakan bahwa saya tersesat gitu, waktu mengambil jurusan teknik industri atau prodi teknik industri. Kok kayaknya seru aja gitu, kuliahnya di teknik, terus ambilnya industri supaya nggak berat-berat amat, misalkan seperti itu ya alasannya, nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian setelah saya masuk, saya jatuh cinta, saya tersesat di jalan yang benar, berarti ya nyasar tapi benar gitu, alhamdulillah gitu, jalan dari Allah itu memang nggak pernah salah. Kemudian akhirnya ya benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Hidayah ini gitu, kalau di jurusan teknik industri memang prospek kerjanya sangat baik. Maka teman-teman jangan sampai nanti kemudian di tahun pertama atau di tahun kedua dan lain sebagainya kemudian menghadap ke dosen wali ataupun menghadap ke prodi, mudah-mudahan tidak terjadi. Bu, saya mau pindah jurusan, Pak saya mau pindah jurusan, kenapa gitu? Saya tersesatnya beneran tersesat ini, saya pengen kembali ke jalan yang benar loh. Jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan saya berharap tidak ada yang seperti itu dari maba 2020, apalagi dari panitia ini 2019 ini ya. Nah, di teknik industri Universitas Muhammad Idris ini berdirinya tahun 1996 dan alhamdulillah sejak akreditasi pertama ini langsung B gitu. Jadi kalau ada prodi tertentu yang akreditasi pertama C dulu, alhamdulillah kalau prodi industri sejak pertama langsung B. Dan terakhir pengajuan reakreditasi adalah tahun 2019, kemudian waktu itu targetnya adalah A. Kalau cerita sedikit, targetnya adalah A, kita sudah berusaha seoptimal mungkin gitu. Kemudian gonjang ganjing di Ban PT, apa ya, aturannya Ban PT sedang berubah-ubah saat itu karena masa peralihan akreditasi standar 7 kepada standar 9. Kemudian katanya kami tetap defisit karena target kami adalah A. Info dari Ban PT, SK-nya dikeluarkan dulu karena sampai akhir masa berlaku sertifikat yang dimiliki oleh prodi industri UMG, kami belum defisit. Biasanya 2 bulan sebelumnya itu sudah dikunjungi oleh atau sudah dilakukan asesmen lapangan oleh asesor, tapi tidak dilakukan. Sehingga kami mencoba menghubungi, dari pihak universitas mencoba menghubungi, infonya tetap akan defisit. Kemudian tiba-tiba muncul lagi surat edaran yang baru bahwa yang macam-macam tulisannya harus mengikuti standar 9 dan lain sebagainya. Kemudian berujung pada akhirnya dikeluarkan sertifikat perpanjangan tanpa visitasi dengan nilai sama dengan sebelumnya. Ya sudah, kita terima saja. Mudah-mudahan untuk reakreditasi yang selanjutnya target A itu bisa tercapai, karena seharusnya
arahnya nanti kan masing-masing akan punya LAMPT atau lembaga akreditasi masing-masing program studi. Jadi mudah-mudahan nantinya. Kemudian visi untuk teknik industri, tentu setiap prodi akan memiliki visi dan misi, di mana ini diturunkan dari visi dan misi fakultas, di mana visi dan misi fakultas juga merupakan turunan dari visi dan misi universitas, sehingga prodi harus mendukung fakultas dan fakultas harus mendukung universitas. Pada tahun 2030 menjadi pendidikan tinggi teknik industri unggulan. Nah, sehingga ada beberapa kata kunci di sini, unggulan dalam mengintegrasikan sistem industri dan membentuk jiwa entrepreneurship sesuai perkembangan iptek yang ramah lingkungan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, ada beberapa kata kunci di sini, unggulan, kemudian jiwa entrepreneurship-nya juga harus dikembangkan, kemudian harus sesuai dengan perkembangan iptek. Misalkan sekarang adalah eranya industri 4.0, maka kita juga harus menyesuaikan. Yang tetap tidak lupa, walaupun namanya adalah teknik industri, tetap tidak lupa bahwa harus ramah lingkungan dan sesuai universitas kita gitu. Maka juga harus berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, itu sebagai landasan dasarnya yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga untuk mendukung visi tersebut, misinya adalah tentunya adalah melaksanakan pendidikan tinggi teknik industri yang sesuai perkembangan iptek yang ramah lingkungan itu tadi, kemudian membentuk karakter kewirausahaannya. Karakter kewirausahaan ini tetap harus profesional dan wawasannya juga tetap harus luas dan tidak melupakan dasar nilai keislamannya itu tadi. Lalu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keilmuan teknik industri demi kemajuan iptek yang ramah lingkungan. Sehingga ini bukan hanya dosen yang melakukan, karena teman-teman mahasiswa juga pasti melakukan, termasuk maba 2020 nantinya juga akan melakukan, setidaknya pada saat melakukan pengalaman kerja lapangan, atau kalau di kurikulum 2019 adalah namanya kerja praktek, kemudian juga di saat tugas akhir. Nah, itu juga pasti setidaknya akan melakukan itu. Belum lagi teman-teman yang senang berkompetisi gitu di PKM, jadi program kreativitas mahasiswa, bisnis plan, KBMI dan lain sebagainya, maka akan sering melakukan penelitian seperti ini. Nah, itu termasuk mendukung misi dari prodi. Kemudian melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai sistem integrasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Nah, ini teman-teman HMTI juga melakukan. Terakhir kemarin waktu ketua umumnya Mas Dawus itu juga melakukan pengabdian masyarakat. Saya lupa di desa mana ya? Patok. Oh ya, Mantuk. Iya benar. Ya, di situ pengabdian masyarakatnya. Jadi bukan hanya dari teman-teman HMTI, teman-teman secara kelompok KKN juga melakukan gitu. Karena itu menjadi misi dari Universitas dan juga misi dari prodi. Jadi HMTI melakukan prodi industri, di mana dosen-dosen di dalamnya juga melakukan pengabdian, kemudian masing-masing individu mahasiswa juga melakukan dalam bentuk kelompok KKN. Setidaknya itu yang dilakukan pengabdian. Ada nggak pengabdian yang lain? Boleh gitu. Teman-teman nanti jika tergabung dalam Ormawa, HMJ atau HMTI kalau di teknik industri bisa melakukan atau mengajukan proposal PHBD, yaitu program hibah bina desa. Nah, itu bisa masuk sebagai pengabdian dan itu sangat mendukung misi prodi. Kemudian kurikulum. Nah, kurikulum teman-teman alhamdulillah bukan yang pertama. Maba 2020 ini bukan yang pertama mendapatkan kurikulum baru. Karena memang aturannya review kurikulum harus dilakukan secara berkala. Nah, di Universitas Muhammadiyah Gresik ini review kurikulum dilakukan berkala setiap 4 atau 5 tahun. Nah, kurikulum yang sebelumnya dari 2014 itu waktu itu KKN namanya. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan review kurikulum 2019, di mana ini sudah berbasis outcome based education, sehingga sudah berbasis outcome. Nah, kalau kita katakan bahwa apa sih outcome, apa sih
evaluasi output gitu ya. Bedanya output dengan outcome. Nah ini sudah nilainya bukan berdasarkan output lagi, tetapi outcome. Kalau output gitu, ini adalah output. Kalau kita memasak kue lumpur ini gitu, kemudian jadi kue lumpurnya, ini output. Tetapi kue lumpur ini nanti manfaatnya apa? Oke, membuat kenyang. Oke, nilai gizinya akan membuat sehat dan lain sebagainya. Itu outcome-nya. Nah, harapannya sekarang gitu, institusi pendidikan itu sudah tidak hanya menghasilkan lulusan saya, ini lulusan saya seperti ini, lulusan saya jumlahnya ini, tetapi bagaimana lulusan itu dapat terserap ke dunia kerja, dapat membuka lapangan pekerjaan, dapat berguna bagi masyarakat. Itu harapannya dari outcome based education ini. Nah, selain itu di kurikulum 2019 ini gitu, kita juga mengingat ada industri 4.0 ya. Saat itu booming-boomingnya industri 4.0 karena baru mulai industri 4.0, sehingga kita juga berusaha mengadopsi itu dalam kurikulumnya. Kemudian perampingan SKS, sehingga kurikulum 2019 jadi baru ditempuh oleh angkatan 2019, kemudian angkatan 2020 ini nanti. Ini dari awalnya kurikulum 2014 155 SKS menjadi 149 SKS. Kemudian karena arahnya adalah outcome based, sehingga memang praktikumnya lebih diperkuat. Nah ini praktikumnya kalau dibandingkan antara 2014 dengan 2019. Nah yang harus diingat adalah ketika teman-teman mengikuti praktikum atau teman-teman entry KRS mata kuliah yang ada di sini, berarti teman-teman ngelihatnya yang kurikulum 2019 ini ya. Kurikulum 2019 ini maka di dalamnya akan ada praktikum. Mungkin tugasnya akan sering menggambar teknik, jadi diminta menggambar, terus gitu program komputer nanti akan diminta programming dari mulai basic sampai akhirnya tercapai capaian pembelajaran akhirnya dari program komputer itu. Ini praktikumnya. Nah yang harus diingat lagi adalah ketika teman-teman memprogram atau mengentry KRS mata kuliah tersebut, teman-teman pasti akan dikenai biaya tambahan untuk praktikumnya. Sehingga ini jangan sampai lupa, karena seringnya hambatan dinilai karena masalah pembayaran ini. Yang saya sendiri sebenarnya nggak mau ngurusin hal-hal seperti itu, tapi ya gimana lagi, memang aturannya universitas seperti itu. Nah ini sehingga di sini kan sudah kosong, kemudian sering di sini nanti. Nah di semester 5 gitu, ini masih 21, seringnya teman-teman bisa mengambil salah satu antara manajemen proyek atau PTLF mana yang sudah terlampaui mata kuliah prasyaratnya. Ya kalau kita runut ini. Nah ini tahun pertama semester 1 dan semester 2 bisa dilihat di sini bahwa di sini mata kuliahnya masih mata kuliah dasar umum gitu. Sudah ada beberapa yang kita sisipi seperti pengantar teknik industri itu sebenarnya masih mata kuliah dasar, tetapi itu memang gerbang masuknya teman-teman. Kalau kita bicara teknik industri bukan hanya disampaikan Mbak Hidayah tadi gitu, bahkan kita belajar fisiologi. Jadi kita belajar sedikit ilmu kedokteran gitu. Berapa itu kan hubungannya terkait dengan perancangan sistem kerja dan ergonomi gitu. Beban tubuh kita atau beban tubuh manusia itu mampunya sampai seberapa. Sehingga kita harus belajar biomekanika tubuh, kemudian kita harus belajar fisiologi tubuh manusia. Kita harus belajar antropometri atau pengukuran tubuh manusia itu. Kenapa kursi ini dirancangnya sebesar ini? Untuk saya kebesaran ya, karena kita punya big size, ukuran big size, sehingga kalau merancang kursi ini maka kita harus merancangnya ngikutin yang besar, bukan ngikutin yang kecil, sehingga yang kecil bisa pakai, yang besar pun juga bisa pakai. Ini simple dari ilmu ergonomi. Nah kemudian di tahun kedua ini sudah mulai banyak masuk. Nah ada mata kuliah baru audit manajemen lingkungan, di mana teman-teman beruntung karena untuk kurikulum 2014 ini tidak ada mata kuliah ini. Nah ini sudah tinggi-tinggi
bebannya. Kita sudah setting beban maksimal 22. Kemudian semester 5 ini juga 21, 22. Teman-teman bisa mengganti, misalkan ini pilihan 1, pilihannya nanti dulu deh ngambilnya. Karena kalau mata kuliah pilihan setiap semester kan kita buka ya, beda. Teman-teman harus hati-hatinya adalah nanti akan diarahkan juga oleh Pak Jofri dan Pak Hidayat. Harus hati-hatinya adalah mata kuliah ganjil atau gasal dengan mata kuliah genap. Mata kuliah gasal tidak akan dibuka di mata kuliah genap. Begitu juga sebaliknya, mata kuliah genap ya harus adanya hanya di semester genap. Misalkan sistem rantai pasok adanya di semester 6. Jangan sampai ini terjadi, tapi saya memberikan contoh. Misalkan sistem rantai pasoknya tidak lulus dengan nilai E. Saya sendiri yang mengampu. Jadi kalau nggak kebangetan banget ya nggak mungkin nggak lulus gitu loh sebenarnya kalau sistem rantai pasok. Nah, sistem rantai pasok ini ketika teman-teman nggak lulus, maka harus mengulangnya lagi ada di semester 8. Karena ini adanya di semester 6 atau semester genap. Begitu juga dengan ini saya juga yang mengampu perencanaan dan pengendalian produksi. Ini salah satu mata kuliah yang sangat penting di teknik industri karena rata-rata prospek kerjanya teknik industri kalau mencarinya sudah spesifik teknik industri, maka biasanya dia ahli dalam PPIC, perencanaan dan pengendalian produksi. Ini bisa dibilang jantungnya industri. Begitu salah kita merencanakan produksinya gitu, keterlambatan barang, material datang, kekeliruan pemesanan material, kekeliruan pengiriman, efeknya ini sudah luar biasa. Nah, ini kalau misalkan nggak lulus di semester 5, nggak bisa kita ngulangnya di semester 6, tapi kita harus ngulangnya di semester 7. Makanya saya katakan sudah sebagai masa kritis. Kenapa masa kritis? Ketika ini sudah kita banyak mengulang di tahun ketiga ini, semester 5 dan semester 6, maka semester 7 dan semester 8 pasti akan terganggu, pasti. Misalkan gini, di sini 21 SKS gitu ya. Kita ngulang 6 SKS aja. Kita ngulang 6 SKS. Kalau yang namanya ngulang, kita pasti IP semesternya tidak akan terlalu tinggi. Nah, yang perlu diingat juga ini. Ketika kita mau mengambil atau kita punya jatah SKS. Kalau semester 1 jatah SKS-nya sama semua sesuai dengan yang ada di sini. Semester 1 jatah SKS-nya adalah 20. Nah, begitu kita tahun pertama itu jatah SKS-nya selalu seperti itu. Nah, kemudian di tahun kedua, ketiga, keempat kita akan punya jatah SKS sesuai dengan kinerja semester kita sebelumnya. Misalkan semester 3 kita dapat jatah SKS-nya gitu. Walaupun di sini tertulis 22, bisa jadi jatah SKS kita hanya 20. Atau jatah SKS teman-teman bisa jadi hanya 20. Kenapa? Karena IP semester, bukan IPK ya teman-teman, tapi IP semester 2-nya ternyata di bawah 3. Nah, IP semester teman-teman di bawah 3 sudah dipastikan jatah SKS-nya tidak akan sebanyak teman-teman yang punya IP di atas 3 atau IP semester di atas 3. Harus hati-hatinya di situ. Bukan berarti tahun kedua bukan masa kritis, tapi tahun kedua kita masih bisa ngulang ke tahun ketiga, tetapi pasti akan mengganggu perkuliahan tahun ketiga dan tahun keempat. Jadi kalau dibilang masa kritis ya memang semua masa kritis gitu. Begitu kita terlena sebentar saja gitu, sudah nanti akan berpengaruh ke nilai akhir dan akan berpengaruh ke IP semesternya. Nah, sehingga harus berhati-hati. Nanti untuk lebih jauhnya bisa lebih berkonsultasi ke dosen wali untuk kelas sore Pak Jufri, kemudian untuk kelas paginya Pak Hidayat. Ini dosen-dosen muda yang luar biasa. Nah, harus hati-hatinya di situ ya teman-teman, gitu semester. Kemudian ini, kalau misalkan kita banyak ulang di semester 5 gitu, dengan jatah semester 7 kita ternyata juga nggak terlalu banyak, maka pasti mata kuliah semester 7 harus ada yang kita relakan untuk tidak diambil dulu. Maka kalau semester 7 ada yang belum terambil atau mata kuliah semester 7-nya ada yang harus ulang, harus diulangnya di semester
waktu akhirnya. Nggak jadi, akhirnya kita harus menempuh semester 9. Belum lagi kalau semester 8. Nah, semester itu lebih gawat lagi, semester 8 atau mata kuliah semester genap kita ada yang ngulang gitu. Ada yang ngulang. Beruntung ini semester 8 banyak. SKS-nya jatahnya hanya 5 kalau kita mau ambil tugas akhir di semester 8. Dengan misalkan IP kita di bawah 3 gitu, kita punya jatah SKS misalkan 20 gitu atau 22, kita bisa mungkin ngambil banyak di sini. Tapi ternyata kalau IP kita di bawah 2,5, waduh, jatah SKS-nya kecil sekali, misalkan 16, sedangkan yang harus diulang ada 18. Maka kita harus ngambil mata kuliah semester genapnya itu di semester berapa kalau sudah melewati semester 8? Semester 10. Jangan sampai ini terjadi. Karena salah satu ukuran kinerja mahasiswa dalam akreditasi adalah lulus tepat waktu atau tidaknya. Jadi teman-teman kalau akreditasi gitu bukan hanya kinerja dosen aja yang dilihat atau kinerja universitas yang dilihat, tetapi kinerja mahasiswa itu menjadi poin sangat penting juga gitu. Kompetisi yang diikuti, berapa banyak yang lolos, internasionalnya berapa, bahkan untuk standar 9 nanti itu publikasi. Mahasiswa harus punya publikasi jurnal internasional, itu poinnya sangat tinggi walaupun hanya satu mahasiswa yang punya publikasi jurnal internasional. Dibandingkan dengan mahasiswa punya publikasi jurnal nasional banyak gitu, tapi nggak ada internasionalnya, poinnya akan tetap 3. Tapi begitu satu saja mahasiswa punya jurnal internasional yang bereputasi, maka poinnya sudah langsung 4. Sehingga yang harus teman-teman perhatikan juga adalah pada akreditasi kinerja teman-teman mahasiswa itu juga dihitung, juga dipertimbangkan dalam penilaian akreditasi. Jadi saya nggak mau lagi dengar gitu, kenapa sih kok akreditasinya B terus, wah industri ini payah gitu. Wah, kalau bilang seperti itu berarti mengatakan dirinya sendiri juga adalah payah karena tidak kontribusi kepada prodi, tapi nuntut terus menerus. Disuruh lulus susah, disuruh masuk kuliah nggak mau. Tapi begitu akreditasi keluarnya kurang baik gitu atau kurang optimal, belum A, nyalahin prodi. Nah, alhamdulillah sejak lulusan tahun berapa ya? Mungkin 3 tahun ini gitu, alhamdulillah lulusannya sudah mulai banyak. Wah, jangan dibayangkan dulu lulusannya luar biasa. Misalkan masuk inputan mahasiswa barunya 150 gitu, yang lulus itu cuma di bawah 30, 25, 26 gitu. Nah, setelah itu kan prodinya galak mungkin ya, galak, jadi pada nggak betah gitu, pada nggak betah di prodi industri. Alhamdulillah lulus 7 semester, lulus 8 semester. Terakhir kemarin kita angkanya cukup turun gitu. Kami masih menganalisis, salah satunya adalah analisis karena pandemi, sehingga teman-teman mungkin case study di perusahaan mungkin banyak yang terhambat gitu. Jadi kemarin angkanya sempat turun di angka 61, di mana sama-sama semester genap sebelumnya itu angkanya lumayan tinggi di hampir 80. Dan yang tertinggi pernah mencapai, lulusan itu mencapai 106. Nah, yang bagus kinerjanya seperti itu gitu. Paling nggak misalkan saya nggak malas ikut kompetisi, saya malas ikut kegiatan, saya malas ikut ormawa. Nah, kalau semua malas, setidaknya lulus tepat waktu. Loh, prodi lo nggak berharap tinggi-tinggi gitu. Saya nanti bisa minta Mas Akbar ketua HMTI yang saya push terus, nanti Mas Akbar berayo kompetisi ini, berayo biar Akbar aja ikut kompetisi terus nggak apa-apa. Yang lain udah lulus tepat waktu aja. Bukan berarti Mas Akbar nggak lulus tepat waktu. Dengan ikut kompetisi banyak kegiatan tetap lulus tepat waktu itu yang luar biasa, dan nyatanya banyak sekali buktinya. Kemarin kami sempat mengundang ketua HMTI periode 2015, lulus 7 semester atau 8 semester dengan IPK juga baik, dan luar biasanya dia juga kerjanya juga nggak main-main gitu loh, kerjanya maksudnya kerja beneran yang full time
dan kerjanya adalah kerja yang shift-shiftan. Jadi kalau masih ada yang beralasan ini itu, ayo coba lihat sekitarnya. Maka kalau prodi itu bukan hanya prodi ya, Bapak Ibu dosen yang lain juga gitu, Bu saya kerja gitu. Nah, memang dipikir yang lulus kemarin itu nggak ada yang kerja, banyak yang kerja. Lulusan terbaik kemarin gitu, barusan kemarin hari Minggu kita melakukan yudisium. Lulusan terbaik Fakultas Teknik dari Teknik Industri dengan IPK 3,8 itu kerja dan sudah berkeluarga. Betul, punya istri, bukan hanya punya istri tapi sudah punya anak gitu. Tapi bisa gitu loh. Terus apalagi yang membuat teman-teman nggak bisa gerak? Sehingga memang manajemen waktunya itu harus luar biasa diatur. Dan catatan saya dari beberapa data yang saya kumpulkan, memang kemarin saya diingatkan akbar, ya Bu, masalah kekompakan kelas. Oh iya, kekompakan kelas itu sangat penting. Karena memang data mengatakan bahwa untuk kelas yang kompak itu jumlah lulusannya lebih banyak dan lebih tepat waktu dibandingkan yang kelas yang kurang kompak. Setelah jeda azan kita lanjutkan lagi gitu. Jadi selain percepatan lulus atau lulus tepat waktu, teman-teman juga jangan lupa berkompetisi gitu. Boleh kerja juga gitu. Itu menjadi pengalaman juga untuk menambah kompetensi teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu dosen termasuk saya mengatakan bahwa ayo berkompetisi, bukan berarti Bapak Ibu dosen tidak melakukan gitu. Kami sendiri juga melakukan. Contohnya saya sendiri gitu. Saya sendiri mengikuti hibah dari Kemdikbud itu juga rutin mengikuti, Bapak Ibu dosen yang lain juga rutin mengikuti publikasi kami juga ada gitu. Sehingga tidak usah saya sebutkan nominal uangnya ya. Nanti dikira saya penipuan yang di SMS itu. Sehingga ayo gitu berkompetisi sama-sama. Bapak Ibu dosen juga siap membimbing teman-teman. Banyak yang ketika mahasiswa juga sering ikut kompetisi ini. Sehingga ayo kita rame-rame kompetisi. Maka di HMTI itu juga mungkin waktu zamannya antri pertama kali langsung saya coret terkait dengan studi banding ya kan. Bolak-balik HMTI prokernya studi banding, sudah studi banding aja. Kalau saya itu asumsi saya bahwa ketika kita datang untuk studi banding, biasanya kita akan memilih yang kita bandingkan adalah yang lebih tinggi dari kita. Maka kita datang selalu menjadi yang lebih rendah dibandingkan yang kita datangi. Lalu gimana Bu kalau kita ingin lihat prodi industri dari universitas lain? Ikut kompetisi yang diadakan suatu universitas, kita akan datang sebagai peserta. Posisi kita akan menjadi sama. Kita peserta, kita juga sama hebatnya. Kita juga sama punya idenya luar biasa. Tapi kalau studi banding, kita akan dipandang selalu lebih rendah dari teknik industri yang kita datangi itu. Sehingga stop, studi banding tidak ada. Nah, kalau kita bicara dosennya, dosennya nanti jangan kebingungan. Ada dosen internal prodi. Dosen internal prodi itu dosen yang home base. Kalau teman-teman punya NIM gitu, maka Bapak Ibu dosen ini juga punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Nah, dosen internal prodi ini nomor induk dosen nasionalnya terdaftar di prodi industri. Tapi juga ada dosen universitas, misalnya apa? Mata kuliah dasar umum ya, AIK, Pancasila, kewarganegaraan, itu berarti dosennya milik universitas. Beliau bisa mengajar di prodi manapun. Bukan berarti dosen internal prodi tidak bisa mengajar di manapun. Itu bisa juga mengajar. Tapi intinya bukan rumpun ilmunya teknik industri. Kemudian ada juga dosen dari praktisi profesional ataupun keilmuan. Nah, beruntungnya teman-teman yang kuliah di teknik industri Universitas Muhammadiyah Gresik ini, gitu, teman-teman bisa mendapat dosen langsung dari praktisi, di mana biasanya kita harus bayar mahal loh untuk dapat ilmunya mereka. Gitu. Saya dulu di universitas S1 saya di universitas negeri pun saya nggak dapat loh dosen yang dari praktisi langsung seperti ini gitu. Teman-teman di teknik industri Universitas Muhammadiyah Gresik ini beruntung gitu. Jadi langsung kita datangkan dari retro ngajar mata kuliah tertentu, kemudian ada juga yang sebagai ketua pengusaha gitu.
kontraktor. Nah itu kita minta untuk mengajar, sehingga saya berharapnya teman-teman mendapatkan, atau universitas berharapnya teman-teman teknik industri ataupun prodi lain juga punya kemampuan yang mumpuni, bukan hanya dari sisi teori tetapi prakteknya gitu, aplikasinya teman-teman bisa tahu gitu. Dan yang penting juga adalah untuk maba 2020 minta tolong data yang digunakan adalah data yang terbaru. Jadi nomor HP gitu, mungkin yang senang ganti nomor HP itu selalu update di siakatnya. Nah, terutama NIK-nya atau nomor induk kependudukan di KTP itu betul-betul nama dan NIK-nya itu sesuai. Ijazah, KTP, akte sampai ijazah S1-nya nanti, sehingga sesuai terus. Karena ini Kemdikbud nomor ijazah itu terpusat. Nomor ijazah itu bukan universitas yang mengeluarkan, tetapi terpusat dari Kemdikbud. Sehingga kalau itu bermasalah nomor ijazahnya nanti nggak bisa keluar, nggak bisa cetak ijazah kita. Nah itu penting. Nah kalau pemutakhiran data terbaru yang diminta ini terkait pandemi ini, memang ada bantuan kuota untuk mahasiswa dari pemerintah. Nah ambil datanya dari mana? Dari Siakat. Dari Siakat ini kita tarik datanya, kemudian kita kirim atau kita laporkan ke Kemdikbud, sehingga tolong diupdate betul-betul datanya. Nah itu saja materi yang bisa saya sampaikan gitu. Pesan saya yang terakhir adalah, saya mungkin pernah menyampaikan ini, jika teman-teman mahasiswa hanya memiliki keluhan, saya yakin di dalam pikiran teman-teman mahasiswa tidak ada itu yang namanya impian. Karena di pikiran kita sudah penuh yang namanya excuse atau keluhan itu. Maka ayo buang jauh keluhan dan kita raih bersama impian. Terima kasih. Saya Zakia Widianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan kepada Ibu Zakia Widianingrum, Sarjana Teknik Manajemen Sains selaku Kepala Kaprodi Teknik Industri. Kami semua meminta maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zakia karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Sebelumnya, saya selaku moderator di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Teknik Magister Teknik, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi hari ini. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yakni mekanisme KRS atau Kartu Rencana Studi. Di benak kalian pasti kalian bertanya-tanyakan apa itu KRS, bagaimana sih cara KRS-an, tanggal KRS itu bagaimana. Untuk lebih lanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Teknik, Majelis Teknik untuk menyampaikan materi tentang KRS. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator diberi kesempatan untuk menjelaskan mekanisme kuliah khususnya di KRS. Sebelumnya saya ucapkan, mungkin sudah diucapkan beberapa dosen ya, saya ucapkan selamat bergabung buat mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2020 ya. Nah, memang polanya berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu bisa tatap muka, sekarang daring ya. Dari KRS itu juga daring gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang berbeda. Semoga perbedaan ini tidak menghambat, tapi justru mempermudah bagi anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi baru untuk memulai kuliah di UNG khususnya di teknik industri. Nah, baik. Pertama pertanyaannya, KRS itu apa tadi, Mbak? KRS itu Kartu Rencana Studi. Nah, KRS Kartu Rencana Studi sudah merasakan untuk Mbak ini? Iya, sudah saya alami sama teman-teman saya. Oke. Gimana? Pertama-tama sih masih bingung. Gimana sih caranya KRS-an atau kuliah gimana? Tapi pas lihat buku akademik itu saya baca-baca, lumayan bisa. Sekarang sudah mulai lancar lah untuk KRS-annya.
itu mahasiswa-mahasiswa baru, perbedaan antara sekolah kuliah dengan sekolah di SMA. Kalau waktu dulu di SMA SMP itu daftar mata pelajarannya sudah ditentukan oleh guru, sehingga dia hanya masuk mengikuti mata kuliah yang mata pelajaran yang sudah ditentukan. Nah, di perkuliahan khususnya itu mata kuliah bisa dipilih. Mata kuliah bisa ditentukan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, tentunya dengan mengikuti per semester dan ada beberapa prasyarat. Nah, kebetulan mungkin di semester 1 dan semester 2 sudah fix ya, artinya mengambil 20 SKS, tetapi selanjutnya bisa bertambah, bisa kurang. Nah, kenapa bisa bertambah? Kenapa bisa berkurang? Apa? Kalau berkurang itu mungkin karena IPK-nya itu di bawah persyaratan untuk mengambil mata kuliah tambahan. Kalau bertambah itu mungkin IPK-nya lebih besar gitu loh Pak. Jadi kan kita bisa nambah KRS agar bisa lulus lebih cepat gitu. Oke, jadi itu perbedaannya KRS-an di perkuliahan dengan sekolah. Di mana nanti kalau memang di semester ini, di semester yang pertama ini perkuliahannya bagus, mata kuliahnya bagus, nilai-nilainya bagus, itu ada jatah kuota lebih. Nah, kalau jarang masuk, terus itu kasus-kasus kakak kelas angkatannya ya, jarang masuk, terus nilai-nilainya jelek, jatah kuota 20 SKS itu bisa berkurang. Nah, terus apa maksudnya? Kalau semisal bisa mengambil SKS lebih banyak, otomatis tingkat kelulusan lebih cepat. Normalnya berapa normalnya berapa semester Mbak untuk bisa lulus teknik industri? 8 semester. 8. Kalau mahasiswa-mahasiswi khususnya yang baru ini bisa memprogram nilainya baik-baik dan bisa nambah SKS, itu bisa lulus 7 semester, lebih cepat 1 semester. Tetapi kalau misal kuliahnya molor, SKS-nya sedikit gitu, jatahnya sedikit gitu ya, akhirnya akan bisa lebih dari 8 semester. Mungkin bisa lebih. Batas maksimal lebihnya itu sampai berapa semester Pak? Biasanya. Batas maksimal apa maksudnya? Batas maksimal kalau SKS-nya. Sementara di semester 1 dan semester 2 itu hanya 20 SKS. Tetapi selanjutnya semester 3 dan seterusnya itu bisa, kalau nilai-nilainya bagus itu bisa maksimal 24 SKS. Nah, artinya ada 4 SKS yang bisa lebih dimanfaatkan. Kuliah-kuliah yang harusnya diambil semester atas bisa diambil di semester sekarang. Itu enaknya. Semester 3, 4, 5 bisa mengambil lebih cepat. Dan kebanyakan mahasiswa angkatan kemarin itu ada kuliah yang harusnya diambil semester 5 itu bisa diambil di semester 3. Nah, itu artinya apa? Semakin banyak mata kuliah yang bisa diambil lebih maju, berarti cepat lulus gitu. Harapannya gitu, 7 semester bisa lulus. Nah, baik. Sekarang kita langsung belajar tentang mekanismenya. Nah, apa sih TRS itu? Nah, di layar ini adalah tampilan sistem informasi manajemen atau pengambilan KRS yang harus dilakukan. Dan itu tidak harus datang ke kampus, bisa melalui online. Jadi ya, yang penting tahu linknya. Nah, ini linknya, kelihatan nggak ya? sim.umg.ac.id. Di enter itu sudah langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada akun pengguna, ada kata sandi. Ini yang membedakan dari masing-masing mahasiswa. Nah, baik, kita mulai untuk masuk ke cara mengisi TRS ya. Mungkin saya ambil contoh mbaknya ini, mahasiswa-mahasiswa lain juga bisa mengikuti yang mau boleh. Oke, di sini ada akun sama kata sandi. Untuk akunnya biasanya adalah NIM masing-masing mahasiswa. Jadi kalian setelah sudah terdaftar di mahasiswa kita, di mahasiswa Universitas Muhammad Indonesia, pasti punya yang namanya NIM. Kebetulan banyak bisa diambil contoh. NIM-nya berapa Pak? 190 60 11 38. Nah, di sini nanti seluruh kalian mahasiswa itu masukkan NIM kalian masing-masing. Selanjutnya kata sandi kalau yang masih standar, yang masih umum itu adalah tanggal lahir kalian. Tapi bisa dirubah sesuai dengan ini. Tapi kita buat standarnya saja. Jadi kata sandi adalah tanggal lahir masing-masing, bukan tanggal lahir tetangga ya, tanggal lahir masing-masing.
untuk Mbaknya bisa masukkan tanpa direkam ya, biar nggak terekspos gitu ya. Silakan Mbak dimasukkan. Selalu. Oke. Nah, setelah kalian mengisi NIM masing-masing kalian masukkan tanggal lahir sebagai password utama, walaupun nanti bisa diganti. Selanjutnya masuk di aplikasi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan ada SIM akademik, ada SIM utilitas. Tapi kita bahas tentang fokus di KRS saja. Bagaimana cara mengisi KRS? Nah, kita klik di mahasiswa ini. Klik. Masuk di perkuliahan. Di perkuliahan ini banyak menu, ada KRS, jadwal semester dan seterusnya sampai pada nilai mahasiswa. Saya tidak bahas, nanti bisa di ini. Saya fokus di KRS. Nah, selanjutnya diklik KRS. Akan muncul NIM-nya berapa, nama mahasiswanya siapa, kelas pagi atau kelas sore, angkatan berapa, di sini akan muncul. Nah, semesternya seperti yang sudah disampaikan tadi, masing-masing SKS bisa setiap semester bisa banyak, bisa kurang. Standarnya adalah 20. Kalau kalian bisa perkuliahan semester ini bagus, nggak ada yang bolos, nggak ada yang kosong, nilai yang minimal A atau AB, maka semester depan akan bisa mendapatkan kuota SKS maksimal, batas maksimal. Tetapi kalau kuliah kalian bolos, nggak masuk, nggak kerjakan tugas, nilainya D atau C, bisa jadi SKS semester depan akan berkurang dari jatah standarnya, yaitu 20 SKS. Jatah kurangnya bisa 18 SKS, 16 SKS tergantung nilai kalian gitu ya. Tapi kalau misal bagus, itu bisa maksimal 24 SKS. Ini Mbak Nur Hidayatul Umma ya, itu bisa mendapatkan jatah di sini. Kalian bisa lihat maksimal batas SKS-nya Mbak Nur itu 24 SKS. Nah, mau diambil apa saja? Kita lihat, masukkan di sini ada kolom pilih mata kuliah. Nah, mata kuliah apa saja yang harus diambil sesuaikan di, kalian bisa lihat di buku manual akademik. Ini versi yang lama ya, tahun kemarin. Yang baru akan ada dan setiap mahasiswa pasti dikasih. Kalian bisa lihat di halaman 214 atau di prodi teknik industri. Karena di sini tercantum berbagai macam prodi, khusus di teknik industri lihat di semester 1. Karena Mbaknya ini adalah semester 3, maka saya ambilkan contoh di semester 3 saja ya. Tapi hampir sama caranya. Masuk, pilih mata kuliah ini, ya, diklik, maka akan muncul mata kuliah apa saja yang akan kalian pilih. Di sini ada lulus A, lulus, artinya apa? Mata kuliah ini sudah diambil, ya, mata kuliah ini sudah diambil dan Mbak Nur sudah lulus dengan nilai A. Nah, yang belum diambil apa? Ini. Nah, sekarang mata kuliah apa Mbak? Semester ini mata kuliah apa? Yang ini diikut mata kuliah apa? Contoh? Pengetahuan lingkungan. Nah, misal kalian lihat di semester ini ya, di semester 1, contohnya semester 3. Pengetahuan, kalian bisa klik di sini. Pengetahuan lingkungan. Ya, sudah lulus gitu loh Pak. Penelitian. Terus sorry. Rekamannya terputus. Penelitian operasional 1. Ya. Nah, kalian bisa klik misal, tetap kalian harus lihat di sini. Kalau saya ingin ambil semester 5, ya tidak bisa. Kalau semester 1 ya ngambil di semester 1, semester 3 ya ngambil semester 3 gitu ya. Contohnya di sini penelitian operasional 1. Ambil kelas A pagi atau kelas B pagi? B pagi. Banyak B pagi. Ya. Nah, mahasiswa baru juga lihat kelasnya kelas apa, jangan nyasar di kelas lain gitu ya. Kalau kelas A pagi ya ambil yang A semua, kalau yang B ya B semua. Sama yang sore pun juga demikian. Nanti akan ada pilihan kelas A, B, sore gitu ya.
Apa tadi Pak? Kelas A pagi ya? B pagi. Oh maaf, kelas B pagi. Berarti ini yang dipilih. Maka klik yang di sini, tempat ya apa itu sih? Tempat semester ya, oke. Tempat semester itu maksudnya adalah di semester ini. Kebetulan mbaknya adalah semester 3, ya berarti tepat semester di semester 3. Kalian nanti pilih di semester 1, saya ulangi lagi. Oke, contohnya seperti ini. Maka ini diklik, ya. Oke. Nah, karena mau diambil D pagi pendidikan operasional sesuai kelas ya, sesuai kelas, maka klik yang pojok sini, save gambarnya, scan gitu ya. Ambil mata kuliah ini, nah, diklik ya. Oke. Nah, di sini akan terekod penelitian operasional kelas B pagi, SKS-nya jumlahnya 4 SKS, jadwalnya sekian, dosen pengampunya siapa ada di sini semua. Nah, mbaknya ini tadi datanya adalah 24 SKS, tapi karena masih diambil 1 dan jumlahnya masih 4, masih ada jatah 20 SKS yang perlu diambil. Apalagi mbak kira-kira mbak? Mata kuliahnya psikolog. Oke, saya ulangi, caranya hampir sama. Setiap mata kuliah caranya sama. Pasti pilih di sini, pilih mata kuliah. Oke, karena di sini psikologi tidak ada ya, menu-menunya di sini tidak ada psikologi, maka ketik di sini. Kalau nggak ngetiknya nggak klik, bisa milih ketik kodenya apa. Semua ada di buku manual akademik, kodenya, mata kuliahnya apa saja ada. Nah, ya, oke. Karena yang mudah adalah nama ya, jadi saya ketik nama saja, psikologi. Nah ini ada pilihan A pagi, ada pilihan B pagi. Kenapa diarahkan pagi? Karena mahasiswa contoh yang saya ambil contoh Mbak Nur ini adalah kelas pagi. Nanti mahasiswa yang kelas sore itu juga begitu, akan diarahkan ke kelas sore. Hanya kalian milih kelas A sore atau B sore, gitu ya. Nah, B pagi tadi Pak ya? Iya. Oke, nanti langsung diklik di bagian sini. Nah, kuotanya sudah diambil total 6 SKS dari 24 SKS. Nah, itu seterusnya. Caranya hampir sama semua, gitu ya. Jadi selalu pilih mata kuliah, nanti diklik save gambar disket. Kalau mata kuliah yang nggak bisa, ini sekarang saya ambil contoh mata kuliah yang nggak bisa diambil. Apa nggak kira-kira mata kuliah apa gitu ya? Misal ambil kuliah mata kuliah tekno gitu, saya ketik tekno gitu ya. PKL, oke, PKL, masukkan. Pengalaman ya. Di sini nggak muncul. Nah, kalau kalian mengetik mata kuliah yang tidak sesuai, yang belum punya, maka di sini tidak akan muncul. Ya. Tapi kalau kalian mengetik mata kuliah yang sudah diambil seperti ini, pengantar teknik industri kan ada di semester 1. Kebetulan banyak sudah selesai, maka dia akan muncul dengan lulus ini, artinya sudah lulus, gitu ya. Nah, gitu. Ini ada foto sudah ya. Apa ya? Oke. Ya, seperti itu contohnya. Jadi kalian harus keadaannya di otak di sini mata kuliah apa saja yang perlu diambil. Gitu. Saya cukup Mbak Ya, Pak, terima penjelasannya. kasih atas cara-cara atau mekanisme tambah KRS-nya. Mudah-mudahan mahasiswa baru semuanya bisa paham dan bisa mengikuti cara-cara agar bisa mudah melakukan KRS. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Dian Kurniawan, sarjana teknik Magister Teknik, apabila saya ada salah kata maupun teman-teman saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk mengisi materi pada acara ekspor jurusan teknik.
Julianto, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku dosen wali kelas sore, dan juga yang saya hormati kepada Bapak Hidayat, Sarjana Teknik Magister Engineering, selaku dosen wali kelas pagi. Kalau bicara tentang kelas, teman-teman, di sini kan ada 2 kelas, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Setiap kelas memiliki dosen wali masing-masing. Untuk lebih lanjutnya tentang apa sih dosen wali, apa tugas dosen wali, sekarang saya persilakan kepada Bapak Jufri, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku dosen wali kelas sore. Saya persilakan untuk menyampaikan materi yang dibawakan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak usah perkenalan lagi, dikenalin. Ya, gak usah panjang lebar. Ya, saya ini nama saya dulu, Mas Julianto. Saya dosen wali kelas sore. Nah, apa sih tugas dosen wali? Ya, langsung saja untuk poin. Nah, dosen wali itu sama dengan dosen pembimbing akademik. Tugasnya bagaimana kita mengawasi para anak didik kita, mahasiswa kita selama perkuliahan di teknik ini, mengikuti perkembangannya, di mana mulai setiap semester, di mana apakah ada kesulitan, ya. Terus yang kedua itu kita memonitoring perkembangan baik dari sisi aspek kognitif, sikap, bagaimana dia menghadapi perkuliahan dan semester dengan dosen. Nah, selain itu, kalau di semester awal, dosen pembimbing akademik itu juga mengatur bagaimana Anda nanti memulai pemilihan mata kuliah, itu mata kuliah setiap semester. Nah, kemudian di sisi lain, ya, dosen akademik ini penting, pembimbing akademik ini penting, ya, karena ketika ada masalah, misal, ya, saya ada kesulitan dengan mata kuliah ini. Nah, itu sampai konsultasikan dengan dosen akademik. Nah, Bu, saya ada kesulitan mata kuliah ini seperti ini. Saya tidak bisa mengatur waktu atau apa. Itu sampai konsultasikan dengan dosen akademik sampean. Karena dosen akademik itu akan mengatur koordinasi bagaimana apa sih saat nanti akan disampaikan pada kapolri seperti itu, ya. Itu berapa kemarin tentang dosen akademik atau dosen wali, ya. Pertama itu monitoring mengawasi jalannya siswa akademik itu beberapa semester. Yang ketiga konsultasi ketika ada masalah, baik itu perkuliahan, tugas akhir. Tapi kalau saya sih lebih ke bimbing skripsinya, tapi kalau yang kuliah itu ke pembimbing akademiknya, seperti itu. Juga kalau kelas sore itu umumnya, ya, saya sering kelas sore memang kayak kerja itu kan sudah kewajiban kalian. Nah, kalau misalkan sampai kerja itu terus kuliah kan shiftnya ganti-ganti, nah bagaimana sekitar semuanya? Nah, sampai itu konsultasikan dengan dosen walinya, gitu loh. Jangan langsung mengambil tindakan sendiri. Gimana Pak, Bu, gitu. Saya mengatasi waktu saya. Nah, nanti akan diberikan arahan seperti itu supaya nanti apa? Namanya kan kuliah itu juga ada namanya tata krama, isi permisinya itu kan. Nah, kalau kalian kan menghilang, ya kan kuliahnya tadi tersendat, gitu. Nah, seperti itu. Karena banyak kendala seperti itu, yaitu dalam kerja, seperti itu. Ya. Oke, itu saja yang saya pahami. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Julianto, Sarjana Teknik Magister Teknik, yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Bapak Hidayat, Sarjana Teknik Magister Teknik, dipersilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agendanya mahasiswa baru secara virtual. Baik, kalau gitu saya ucapkan selamat datang
para mahasiswa baru ke jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik. Congratulations to all. Selamat menempuh perjalanan baru. Ini merupakan salah satu pengalaman yang akan teman-teman mahasiswa jalani nanti ke depannya gitu. Tidak hanya berkaitan dengan perkuliahan, akan banyak hal nantinya yang akan kalian jalani. Misalnya dalam kegiatan organisasi, kayak kakak-kakak kalian yang di sini kan salah satu kegiatan organisasi ya. Nanti mungkin kalian bisa gabung juga. Ya. Baik. Mohon izin nih senior ya. Baik. Berkaitan dengan pembimbing akademik, pembimbing dosen wali. Ini sebenarnya saya masih baru ya, baru pertama kali memegang sebagai dosen wali. Yang saya pahami di sini itu hampir sama seperti halnya yang Pak Jufri katakan tadi, yaitu selalu menaungi, jadi membimbing keluh kesah baik dalam bidang akademik maupun kemungkinan dalam bidang non akademik. Nah, karena setiap permasalahan mahasiswa itu beda-beda, Mas Mbak gitu. Nah, kalian sadari sendiri gitu ya. Apalagi di sini ada dua tipe mahasiswa di sini. Ada kelas pagi, ada kelas sore. Nah, ini tentunya permasalahan anak-anak yang ada di kelas pagi itu tentunya berbeda dengan permasalahan anak-anak yang ada di kelas sore. Karena mereka menjalani kehidupannya pun berbeda. Itu macam-macam seperti itu ya. Jadi sebelumnya teman-teman dari mahasiswa baru ini kan dari beberapa latar belakang, baik itu pendidikannya dari SMA, MA ataupun mungkin dari SMK. Itu saya harapkan ketika teman-teman mahasiswa ketika sudah memilih jurusan teknik industri ini hatinya benar-benar pure gitu. Jadi sepenuhnya, jangan separuh-separuh gitu ya. Karena ini sudah pilihan kalian gitu. Meskipun ketika dalam pendaftaran ada dua pilihan gitu ya. Tapi ketika sudah terpilih ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tentunya dengan begini kalian diamanahi gitu ya, diamanahi untuk mengambil jalan ini gitu. Sebagai gambaran umum ya, tadi tentang perwalian sudah dibahas oleh Pak Jufri ya. Ini bagi yang baru-baru, kalau misalnya kita melihat ada bangunan besar yang berkaitan dengan apa? Keilmuan ya, keilmuan teknik industri ataupun keilmuan lain. Kalau kita melihat bangunan besar yang menjulang tinggi, mungkin itu menganggap secara sekilas itu teknik sipil gitu ya. Terus kalau ada mobil, ada sepeda motor, mungkin kita menganggapnya bahwa itu teknik mesin, ya seperti itu. Nah, terus kalau kita melihat kelistrikan, melihat kabel-kabel ada di mana-mana, ini pun kita langsung sekilas, itu teknik elektro. Nah, terus teknik industri seperti apa? Gitu. Nah, kalau dalam teknik industri itu tiga hal yang selalu dipegang gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan efisiensi, ya, efisien, efektif, kemudian produktivitas, selalu ini ya. Jadi pada sejarahnya kenapa muncul teknik industri adalah pertama kali di teknik mesin gitu ya. Seorang sarjana teknik mesin ataupun insinyur teknik mesin itu benar-benar sudah melakukan perancangan. Bahkan ketika finishing itu mereka menemui sebuah kendala-kendala gitu. Makanya
ketika memenuhi sebuah kendala-kendala itu lahirlah sebuah teknik industri yang mana permasalahan-permasalahan itu bisa dipecahkan oleh seorang engineer yang berasal dari ilmu teknik industri gitu ya. Tidak hanya sebuah masalah yang sangat kompleks, akan tetapi seorang sarjana teknik industri itu mereka mengintegrasikan beberapa hal gitu ya, mulai dari manusia, mesin, material, energi, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan juga semuanya dipelajari ya, gitu. Ya mungkin itu saja Mbak sebagai pengantar ya, dari saya. Gitu. Ya baiklah, terima kasih kepada Bapak Hidayat yang telah menyampaikan materinya. Jadi teman-teman ya, jadi tidak ada kata tidak untuk tidak bisa kuliah, karena di sini ada 2 kelas, bisa pagi, bisa sore. Kalau kalian tidak bekerja, kalian bisa mengambil kelas pagi. Kalau kalian bekerja, kalian bisa mengambil kelas sore. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kalian tidak berkuliah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Jufrianto, Sarjana Teknik Magister Teknik, dan juga Bapak Hidayat, Sarjana Teknik Magister Engineering, yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan materi kepada teman-teman mahasiswa baru untuk menambah wawasan mereka apa sih dosen wali, tugas dosen wali. Semoga teman-teman yang melihat hari ini bisa paham dan mengerti. Terima kasih atas waktunya. Kami keluarga dari organisasi HMTI mengucapkan terima kasih banyak. Silakan bagi audien yang ingin bertanya. Mau tanya Pak ya, ini mungkin untuk menyuarakan adik-adik maba nanti biar tidak kejadian lagi gitu. Kadang maba itu, kadang di saat kita maba itu ada 2 hal. Yang pertama itu malu untuk bertanya pada dosen atau dosen wali gitu loh kan. Yang pertama. Yang kedua, untuk dosen walinya itu apa ya? Gak mau menuntun gitu Pak, gak mau menggendong gitu ya, cuek gitu lah. Jadi kita sebagai maba juga gak bisa gimana ya Pak, gak bisa berkembang kayak gitu sih Pak, dalam prospek, dalam apa ya, akademis kita gitu Pak. Jadi gimana, apa yang harus kita lakukan sebagai maba saat itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya adalah permasalahannya sebuah komitmen yang saya. Terus masalah malu-malu itu memang sudah wajar saja ketika kita berada di masa transisi dari jenjang pendidikan SMA sederajat gitu ya, menuju ke jenjang yang lebih tinggi, kelasnya mahasiswa. Nah, itu saya sadari memang dulu kita sebagai mahasiswa baru tentunya seperti itu gitu. Cuma kalau dari kita, khususnya saya gitu ya, kalau misalnya teman-teman nanti mau bertanya, silakan saja gitu. Insya Allah kita akan melakukan yang terbaik gitu. Kalau misalnya nanti ada informasi terkait dengan pengembangan diri, misalnya info terkait lomba ataupun dan sebagainya, kita bisa share informasi itu kepada teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin kita Jufri ya bisa dijadikan sebagai pembimbing dalam hal penulisan, misalnya ada lomba kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Kan banyak sekali lomba-lomba dalam tingkat mahasiswa itu, ada KTI, ada ujian nasional dan sebagainya, bahkan bisa dilakukan DKM gitu. Nah, info-info seperti ini terkadang jarang sampai ke mahasiswa, maka mahasiswanya disuruh aktif sendiri, dan ini tidak bisa sebenarnya
Nah, kecuali lingkungannya sangat mendukung, seperti itu ya. Jadi ketika lingkungannya mendukung, tentunya mahasiswa juga bisa ikut aktif gitu ya. Mungkin dari itu saja. Kita insya Allah bersedia. Jadi jangan malu-malu gitu. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru jangan malu-malu ya. Ini Pak Jufri dan saya insya Allah siap membantu gitu. Terima kasih. Ya, apakah Mas Dafa pertanyaannya sudah terjawab? Terima kasih Pak masukannya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.